Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat setia sinetron Ikatan Cinta? Semoga sahabat-sahabat diberi kesehatan serta dilancarkan segala usahanya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini Mimin akan mengupas seputar berita terbaru terkait sinetron Ikatan Cinta yang akan tayang nanti malam. Pada video kali ini Mimin akan sudah mempersiapkan beberapa adegan-adegan dari para pemeran sinetron Ikatan Cinta. Yang mana pada adegan ini para penonton setia sinetron Ikatan Cinta pasti akan merasa lebih terhibur dan akan lebih merasa ada keseruan di balik cerita konflik di antara keluarga Aldebaran dan Nino. Pada sinopsis kali ini, konflik antara keluarga Aldebaran dan Nino Prasetyo kini semakin memanas. Yang mana kita ketahui pada episode sebelumnya Aldebaran mencoba untuk menenangkan Andin yang lagi bersedih. Karena pada kesempatan kali itu Andin didatangi oleh Mama Chandra dan Nino, yang mana kedatangan tersebut menanyakan tentang soal Rena. Andin merasa itu semua sudah terlambat karena memang dari dulu dia tidak pernah mengakui Nindi sebagai anaknya, dan kali ini tiba-tiba dia datang mau meminta hak untuk mengasuh Rena. Andin merasa kecewa dengan Nino karena dia selama ini telah melupakan anaknya yakni Nindi. Tiba-tiba dia sekarang mau meminta untuk mengakui bahwa Rena itu adalah anaknya yakni Nindi. Andin yang merasa bersedih, kini Andin merasa tenang karena sudah cerita semuanya kepada Aldebaran, dan sampai saat ini Andin belum cerita sebenarnya kepada Nino bahwa Nindi itu adalah anaknya Nino. Sementara itu Pak Surya yang melihat Andin sudah mendingan, sekarang sudah agak lega. Andin sudah tidak menangis lagi karena dia sudah berada bersama Aldebaran yang selalu setia menemaninya. Nah, pada sinopsis kali ini Mimin ingin mengajak para penonton setia sinetron Ikatan Cinta untuk bersama berpikir, seandainya di dalam kehidupan kita hal tersebut terjadi, misalnya kita sebagai orang tua dan mengasuh seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya sejak dari kecil. Namun tiba-tiba ketika anaknya sudah besar, orang tua tersebut mau minta hak untuk mengasuhnya. Lalu bagaimana perasaan kita sebagai orang tua wanita? Yang jelas pasti sangat merasa terpukul dan akan merasa bahwa dirinya selama ini telah tidak dihargai. Bahkan dia seenaknya mau mengambil dan meminta hak asuh. Nah, yang dirasakan Andin pada saat ini yaitu seperti itulah. Karena menurut Pak Surya hal tersebut memang sangat berat bagi Andin. Tidak hanya menurut Pak Surya, Mama Rosa pun juga mengatakan hal demikian, bahwa itu adalah hal yang sangat berat untuk melepaskan Rena kepada Nino, memang yang selaku orang tuanya. Mama Rosa juga telah mengakui kepada dirinya sendiri bahwa ikatan cinta seorang anak dengan seorang ayah itu memang tidak dapat kita lepaskan dan tidak dapat kita pisahkan. Akan tetapi menurut Mama Rosa, hal tersebut tidak akan mungkin selama Andin masih tidak mengakuinya dengan begitu yakin bahwa Nino akan rela dan akan ikhlas mengasuh Rena. Karena menurut Andin, Nino selama ini telah berjahat dan telah melupakan Nindi anaknya. Sehingga itulah yang membuat Andin masih merasa sakit untuk melepaskan Rena bersama Nino.
Kembali lagi kepada Pak Surya sebagai seorang ayah dari Andin. Dia terus memotivasi Andin untuk bagaimana memberikan solusi terbaik kepada Andin. Pak Surya berkata kepada Andin bahwa jika Rena itu adalah anak perempuan, maka kelak ketika Rena sudah dewasa dan dia ingin menikah, maka hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa wali dari seorang Rena itu adalah Nino. Sehingga mau tidak mau Andin harus tetap mengakui hal tersebut kepada Nino, karena wali dari Nino itu adalah seorang ayahnya, yakni Nino Prasetyo. Motivasi tersebut diberikan oleh Pak Surya kepada Andin saat kondisi Andin sudah mulai tenang. Akan tetapi perasaan Andin tetap masih merasa terpukul dengan kondisinya. Pak Surya mencoba untuk menenangkan Andin karena memang kondisi itu sangat berat bagi Andin. Karena selama ini Andin sudah mengasuh Rena sendirian, apalagi Nino tidak pernah ingat sama sekali. Nah, lantas bagaimana keseruan dari sinetron Ikatan Cinta ini? Terus saksikan videonya sampai selesai, jangan berkedip apalagi di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, pada sinopsis kali ini perlu Mimin sampaikan kepada para penonton sekalian bahwa sinopsis kali ini bisa saja benar dan bisa saja melenceng dari tayangan aslinya. Oleh karena itu, Mimin mengajak para penonton setia sinetron Ikatan Cinta untuk sama-sama berpikir bagaimana cara kita mengatasi suatu konflik sebagaimana di dalam sinetron Ikatan Cinta ini. Oleh karena itu, konflik di dalam sinetron Ikatan Cinta, bagaimana kita bersama-sama berpikir cara menyelesaikan suatu konflik seperti sebagaimana di dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut. Seperti yang dilakukan Pak Surya terhadap anak-anaknya, dia menyelesaikan konfliknya dengan secara hukum. Seperti misalnya Elsa. Nah, pada kesempatan kali ini, Elsa kini sudah bertambah sedih karena Mama Chandra, yakni mertuanya, dan Nino sudah tidak lagi pernah peduli kepada Elsa. Ditambah lagi saat ini Elsa ditelepon oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait penangkapan Bu Sarah. Mendengar hal itu Elsa semakin shock. Dia harus dimintai keterangan karena Elsa merasa kapan masalahnya akan selesai. Akan tetapi Elsa terlalu mencoba untuk tegar. Di samping itu Michelle juga mencoba untuk menenangkan Bu Rosa. Bu Rosa yang sedang bersedih karena Nino dan mamanya di dalam mobil. Nah, maksudnya karena ulah Nino dan mamanya yang menanyakan soal Rena di depan umum. Mama Rosa bersedih mendengar hal tersebut dan Michelle pun juga bersedih. Namun Michelle mencoba untuk menenangkan Mama Rosa, sebab mau tidak mau Rena harus diakui oleh Nino sebagai putrinya. Sementara itu Nino dan mamanya di dalam mobil masih heran karena Andin sampai saat ini tidak mengakui jika Rena itu adalah anaknya Nino. Nino mengatakan memang sudah beberapa kali Andin tidak mengakui jika Rena itu adalah anak kandungnya. Sementara itu, Rena yang sedang sakit karena jatuh dari sepeda kini sudah bangun dari tidurnya. Andin dan Aldebaran juga bertanya bagaimana kondisi Rena. Rena mengatakan bahwa kondisinya sudah mulai membaik, namun masih ada rasa sakit sedikit. Aldebaran dan Andin menyuruh Rena untuk bersabar dan kuat karena anak papa itu pasti kuat. Nanti pasti akan hilang rasa sakitnya. Rupanya pada kesempatan kali ini, di samping Andin dan Aldebaran yang sedang
hantui rasa penasaran terhadap Nino yang sering menanyakan Rena. Kali ini Elsa sudah bersiap-siap untuk ke kantor polisi menemui Pak Polisi di kantornya karena mereka sudah ada janjian kemarin. Dia pamit kepada Mama Karina yakni mertuanya. Namun Mama Karina masih agak kesal kepada Elsa karena kebusukan Elsa sudah terungkap kepada semuanya. Mama Karina masih agak cuek kepada Elsa. Elsa pun was-was menuju ke kantor polisi karena dicueki oleh Mama Karina. Lalu Elsa menuju ke kantor polisi. Elsa diwawancarai oleh pihak penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Roy. Apakah nanti pihak penyelidik menemukan fakta bahwa Elsa lah yang sebenarnya membunuh Roy? Nah, pada sinopsis kali ini, Mimin juga memprediksi bahwa Elsa kali ini tidak dapat berkutik setelah ditanyakan hal itu oleh polisi. Karena Mama Sarah pun yang sudah mulai agak panik. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Pak Polisi. Oleh karena itu, Elsa pun juga demikian. Pertanyaan dari Pak Polisi itu ternyata memang sangat menjebak Elsa dan Elsa terperangkap dalam pertanyaan tersebut sehingga Elsa divonis sebagai pembunuh Roy dan dialah yang akan dipenjara, bukan Mama Sarah lagi. Nah, mungkin cuman itu yang dapat Mimin sampaikan dan kurang dan lebihnya Mimin mohon maaf yang tiada batasnya. Namun jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini silahkan terlebih dahulu untuk mensubscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi menarik dan terbaru dari channel ini. Dan oke, terima kasih bagi yang telah like, komen, dan share serta subscribe channel ini. Semoga diberi balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Namun jangan lupa bagi para penonton setia sinetron Ikatan Cinta, terus saksikan sinetron Ikatan Cinta di layar RCTI karena di dalam sinopsis ini hanya sebuah prediksi semata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.